Wih. Hampir. Hampir apa? Apa lu ngomong hampir? Mantap. Tadi mau ngomong apa emang? Enggak. Mas Dias, gimana nih? Gua takut, Bro. Sabar dulu. Enggak boleh. Hari ini Bapak-bapak kolektif bersama Dias Satria. Thank you, Bro, sudah mampir. Iya, amazing. Tempatnya yang lebih cerah nih. Iya. Nanti dimarahin. Karena siang-siang. Iya, hari ini Ngomong kita sendiri, lagi apa ada di sendiri? kantornya Data Visual. Data Visual. Jagoan data. Jagoan data. Jagoan data. Hari kita mau ngobrolin tentang ini, apa namanya? Geliat usahanya Prof Dias. Oh, belum Prof ya? Masih. Belum. Masih Mas. Masih Mas. Dias. Gimana Mas? Oke. Dias? Siap. Sekarang apa yang sedang digeluti lah di DIKST ya salah satunya. Sekarang di Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi ngurusin inovasi-inovasinya dosen, gimana bisa terhilirisasi. Dan itu kan dibantu sama teman-teman ini juga. Jadi mengkonkretkan inovasi dosen, Iya. dibikin konkret. Mengkonek dengan partner-partner industri. Gitu. Wah, keren. Wih keren. Oke, itu aja. Jadi banyak jauh. Udah selesai. Iya. Ngomong Mas Dias, Oke. emang sebelumnya tidak sekonkret itu? Maksudnya kan kalau di kampus kan pasti banyak inovasi ide gitu kan? Emang sesulit apa sih kayak ide itu buat diwujudkan jadi produk gitu? Atau jasa atau apa gitu? Ternyata susah, Bro. Kenapa tuh susah? Jadi ada term yang namanya the Death Valley of Innovation ya. Jadi kayak lembah kematian inovasi, research, jurnal, Scopus sangat tinggi. Tapi di sisi lain ternyata lagi nggak dibutuhin sama industri. Jadi momentumnya masih belum. Nah kita coba nge-bridging di Brawijaya ini, kita ubah. Jadi kita coba connect ke industri, kita ngobrol ke mereka. Kamu butuh apa sih? Terus kita connect di dalam, bisa nggak bikin kayak gini? Nah dari situ ternyata jembatan inovasinya lebih gampang. Lebih mudah untuk bikin produk itu minimal diterima sama industri. Iya. Gitu, Bro. Kalau yang kemarin yang launching di mana? Baloga ya. Itu boleh ceritain dikit, Mas? Baloga. Nah, ini menarik banget nih. Jadi mungkin 2019 mulai dari 2019 ya. Sebelum saya di Direktorat Inovasi itu kita punya connection dengan Marta Tilaar lah. Panjang, long story short, ternyata di UB 2 tahun lalu tuh saya tahu bahwa di UB tuh ada namanya Institut Atsiri. Jadi dia tuh bikin produk-produk hilirisasi dari Atsiri, bagus-bagus, keren-keren lah, ya gitu. Nah tapi ternyata untuk mereka bisa ngedapetin legal, izin, lisensi itu gak gampang. Jadi kayak BPOM halal dan kawan-kawan, susah. Akhirnya kita coba diskusi sama si Marta Tilaar nih, gimana caranya produk kampus bisa connect sama mereka. Akhirnya mereka, oh ya udah deh kita bantu bikinin nih produk. Jadi formula raw material dari kita mereka coba olah dan bikin jadi mass production. Itu Marta Tilaar. Terus yang kedua, Marta Tilaar lewat CD Vindo. Nah yang kedua, jualannya gimana nih? Nah kita lihat di Malang nih, industri terbesar konsumen itu ada di pariwisata, Jatipat. Nah akhirnya kita dibantu Mas Fajar dari ekosistem Jagoan ekosistem nih untuk connect ke salah satu dulu yang part kecil namanya Batu Love Garden. Nah dari situ kita jual produk bumi di situ, Bro. Jadi produk kids care buat anak-anak. Oh, berarti bumi ini kids care ya? Ya, jadi ada sampo, sabun, pomade, UV, Bumi, protection, tulisannya Bumi. BOUMI. Bumi. Gitu. Bedanya sama apa? Kids care yang lain kayak Neni, YouTube Kids apa? Wih, Sekarang anak-anak udah dikasih YouTube Kids. Ntar Mas, Atsiri ini mungkin boleh dijelasin nih. Mungkin takutnya Atsiri ntar nih bahan bakunya Siri gitu. Enggak ya? Atsiri itu apa sih? Enggak, resmi, Bro. Apple Siri. Tercatat di legal ya? tercatat di spenduk tercatat, Bro. Enggak Siri dong. Ini kayak lavender, serai, gitu-gitu. Oh, jadi minyak alami dari itu ya? Minyak alami yang disuling sedemikian rupa terus diambil ekstraknya dijadikan salah satu bahan baku. Gitu. Iya, disuling. Jadilah dia. Mas Omi bingung. Nah, kalau itu Mas, kan itu produk dari awalnya itu akademisi ya. Akademisi langsung ke industri. Nah, itu emang gapnya jauh banget atau gimana sih? Kan
Ini mungkin apakah masalah ini juga berlaku di Indonesia aja? Di semua universitas. Ya, universitas di Indonesia atau di dunia juga yang nggak connect nih antara inovasi yang ada di akademisi sama yang kebutuhan di industri. industri. Soalnya kan Iya. kebanyakan industri itu ya orang-orang itu ya, Iya. Praktisi ya. yang di realkan produknya. Iya, kalau flashback nih sebenarnya ya aku sih bersyukur ya punya ekosistem ini ya, ada Bro Angga, Bro Lana, Bro Billy, dan Mas Obi. Lupa gua. Lupa gua. Aduh, Mas Obi. Udah prof. Udah prof, sabar. Banyak minum Iya. Atsiri. Minyak diri. Menghirup atsiri. Kayak gue misalnya belajar dari Mas Obi tentang health industry gitu ya, dengan Gobin dan semua ekosistemnya, bahwa ternyata perkembangan tren tuh cepet banget gitu. Oke. Di sisi lain kampus itu bukannya lambat, tapi ada proses yang panjang untuk sebuah riset. Nah, jadi kayak misalnya aku ngobrol sama Mas Obi, ketemu dengan ekosistemnya Mas Obi, oh ternyata ada kebutuhan kayak gini. Nah, kita market akan menyesuaikan ke sana. Terus yang kedua, misalnya Ada yang nggak seneng nih? iya kayak jadi. Ada yang nggak seneng ini, tolong. Mati kan? Iya. Nggak apa-apa. Aman. Kayak masih terang. Oke. Terus kayak ekosistem startup segala macam itu kayak ngasih sinyal-sinyal gitu. Misalnya Bro Lanang ceritain tentang AI, perkembangannya, analitik dan lain-lain tuh saya jadi connect bahwa oh, peneliti kita nih kayaknya harus connect ke sini deh. Nah, sinyal-sinyal ekosistem inilah yang men-trigger saya tuh untuk arahin inovasi itu arahnya kemana. Sama kayak Marta Tilaar nih, Mas Kilala tuh dia kan jadi juri internasional untuk menentukan tren warna dunia, kosmetik dunia kan dia. Bahkan di minggu depan hari Kamis dia akan kasih tahu apa yang dia dapat di Paris kemarin lah. Gitu. Nah dari situ kita baru akan terima informasi sinyal bahwa oh ke depan nih kosmetik akan arahnya ke sini. Researcher kita akan kita arahin ke sana. Oh, jadi sebelum ini ya, udah dari jauh-jauh hari, Iya. udah diukur Ya kebutuhannya. seperti kebutuhan. apa. Jadi justru tren di industri itu jadi semacam mitigasi ke Iya. ini ya. Jadi udah nyiapin dulu. Iya. Jadi begitu sambil jalan, jadi ketemu di tengah ya Iya. dengan segala mungkin apa tadi ya birokrasi atau apa ya Birokrasinya, benar. di edukasi di kampus. Iya. Nanti industrinya udah turun ke bawah, kampusnya akan jalan, jadi ketemu di tengah gitu ya Iya. maksudnya. Karena menurut gue pace-nya Bro Angga deh, misalnya Iya. contoh Bro Angga tuh kan pace-nya cepet banget bro. Setiap hari tuh selalu ada Iya. jokes inovasi yang kreatif gitu kan. Dia aja kemarin bikin Strava tapi buat mobil. Nah, Sama Bukan gua. itu Apple dari Apple Academy. bimbingan Iya. mentor. Ini Strava buat mobil ngapain? Mobilnya jogging. Nah itu dia. Enggak, jadi bisa dipamerin. buat ngukurin nih oli, Oli, lu harus ganti oli kapan, rem. Kirain nih gua Tapi bisa pernah naik mobil. bisa di share di story. iya. Bisa di-share. Itu keren sih bro. Keren itu. Itu dulu kalau aku udah pernah megang bisnis ini stiker mobil. Itu dulu metodenya waktu sebelum berangkat, reklame yang di stiker mobil maksudnya. Itu sebelum berangkat orangnya harus lihat foto kilometer berapa, jam berapa pakai timestamp. Tradisional Terus ya. nanti pulangnya malamnya gitu juga buat ngukur dia udah jalan berapa kilo. Nah, kalau udah pakai ini kan Beres semua. beres semua, udah ada rutenya lagi. Iya. Itu dan gue sukanya kayak misalnya Bro Angga ya, itu proses iterate-nya tuh terus Iya, gitu. benar. Kita ngeliat kasir tuh berkembang. Kemarin gue liat ada insight-nya gitu. Itu yang diobrolin 6 bulan lalu, setahun yang lalu misalnya. Iya, Lebih cepat ya. Sangar bro. Iya. Nah, itu Mas Novan. Itu cocok tuh berarti tuh yang buat Strava mobil tadi tuh buat pengusaha rental tuh. Oh iya. Iya. Jadi tahu nih, mobil saya dipakai kemana nih, gitu. Oh, iya. Bisa itu. Benar-benar. Asalkan HP-nya nggak ketinggalan. Iya, ternyata HP-nya ditinggal. Ya kan? Itu kalau HP-nya ketinggalan. Iya, kalau ketinggalan kan. Atau nggak orang yang naik Gojek ya. Terus balik-balik, kok rodanya 2? Iya. Pokoknya keren-keren inovasi. Nah, yang udah bisa diceritain nggak Mas yang udah berhasil gitu. Menurut Mas Dias tuh Iya. apa sih yang udah dijadiin contoh gitu? Masih challenge sih. Terus terang aku 2 tahun di Direktorat Innovation ini jadi challenge banget. Tapi karena menentukan industri yang mau dan di voting waktu kan juga nggak banyak gitu ya. Kayak misalnya karena gue deket sama Bro Angga, kemudian Bro Obi, Lanang, Bro Willy, itu kan juga nggak secepat itu gitu ya. Apalagi kita
masuk di sebuah produk inovasi yang butuh agreement, nanti intellectual property-nya gimana nih gitu kan, butuh banget waktu. Nah tapi alhamdulillah ini ketemu. Jadi dan ini juga nggak sengaja, misalnya kita sama Chikin nih, Chikin itu salah satu alumninya UB lah, yang di IoT, di poultry, di peternakan. Nah dia kasih kita kesempatan untuk kira-kira inovasi apa yang pengen dibikin sama UB lah. Nah kita bikinin tuh drone yang nggak perlu di remote, tapi dia udah bisa jalan di dalam kandang dan bisa ngitung jumlah ayam. Ternyata nggak cuma ngitung jumlah ayam bro, beratnya ayam dan juga perilaku behavior ayam nih. Jadi kalau ayam sering ngumpul, berpencar itu kita udah tahu tuh apa yang terjadi. Kalau ada yang anomali dia ngedetect gitu ya. Bahkan ayamnya gitu. Beda. Enggak. Oh sorry. Tadi bahas kampus Iya. Iya, kan dari Ayam. berpendidikan ayam. Iya, benar. Oke, lanjut gimana ayam tadi, Pak? Gue sakit turun dulu. Mesti di kantin UB ayamnya digoreng. Oh iya. Bahkan dari, mohon maaf ya, kemarin si Ahmad tuh CTO-nya Chikin bilang dari tainya ayam tuh kelihatan dia lagi sakit apa gitu. Oh iya. Oh iya bener tuh kalau itu. Iya Mas Obi. Bener kan? Dari kotoran bisa dilihat ya. Iya. Iya. Kalau yang di toilet lama gimana ya? Bau. Bapak-bapak ini lama nih kalau ke toilet ya. Iya. Terus sama kemarin sama yang kita ketemu datengin si Full Ground Solution tuh juga keren juga tuh. Rosena. Mas Rosena, dia ngembangin banyak deh anak kebutuhan analitik. Bahkan dia bilang, gua ada kebutuhan nih mau bikin swarm buat di drone untuk bisa dia terbang saling berkomunikasi antar drone. Dan itu anak-anak AI Center-nya UB yang bisa kerja di situ. Itu tuh possible banget loh kayak gitu. Iya, itu udah dimulai. Ini Dan itu tuh kejadian juga Mas. Maksudnya kayak di kasir itu Mas Novan tuh bikin AI agent. Itu jadi ada nama-namanya sendiri. Ada yang fokus di legal, ya, ada yang fokus di finance, ada yang di data. Terus kalau kita minta data, kita bilang lu ngomong sama ini deh. dia connect tuh ya. Dia connect ngobrolin, oke ini datanya udah dibuka ya, berdasarkan ini analisanya gini gitu, udah apalagi kayak drone gitu udah ngeri banget gitu, ke IoT komunikasi sendiri deh. Benar. Itu pasti gini tuh kayaknya kayak bos minta-minta mulu nih. So tahu nih bos nih so asik. Kita nggak dikasih Iya nih, kita kali gaji. Ngomongnya di atas kan dulu. Oh, iya. AI-nya demo. Iya. Naikkan gaji kami.